Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match antara Persib Bandung melawan Dewa United yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kekalahan Persib Bandung. Kekalahan perdana di musim ini memecahkan rekor unbeaten Persib terhenti di 18 match saja. Ya, pertandingan yang menyebalkan karena Persib di pertandingan ini bisa dibilang kalah segalanya ya. Kalah taktik, kalah di lini tengah, kalah klinis, dan di pertahanan pun kocar-kacir gitu ya. Ya, ini memang dengan hasil ini sebenarnya Persib masih ada di puncak klasemen. Untungnya sorenya Persebaya Surabaya juga menelan kekalahan, sehingga Persib masih nyaman untuk berada di puncak klasemen dengan selisih 3 poin dari Persebaya Surabaya. Tetapi ini membuat di bawahnya Persija Jakarta berpeluang untuk menyamakan poin dengan Persebaya Surabaya dan mendekati ke Persib gitu dengan selisih 3 poin. Persija baru main nanti lawan Persita Tangerang hari Minggu, dan Dewa United pun di bawah mulai mendekati juga gitu di posisi keempat berselisih 3 poin aja dengan Persija saat ini. Jadi bisa dibilang tatanan klasemen ini udah mulai ada jarak yang dipersempit gitu ya, yang membuat Persib harus waspada karena dengan hasil ini Persib sudah tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir. Draw lawan Bali, draw lawan Biak, dan kalah kemarin lawan Dewa United. Nah, ini membuat Bojan Hodak harus mengevaluasi tentunya ya, pasti lebih tahu apa aja yang perlu dievaluasi. Tetapi memang dari press match conference Bojan justru dari kekalahan ini mengambil hal positif. Katanya semua pemain marah menunjukkan karakter mental juara, mental tidak mau kalah, dan itu adalah hal positif yang diambil oleh Bojan Hodak dari kekalahan ini. Jadi hopefully memang di next match kita bisa langsung bangkit dan melupakan kekalahan ini. Jadi ya ini kekalahan yang dalam tanda kutip diperlukan oleh Persib untuk bisa melihat, untuk bisa mengevaluasi lebih jelas mana kekurangannya, mana yang harus dipoles, mana yang harus diperbaiki gitu loh. Dan pasti kita serahkan ke tim kepelatihan yang lebih tahu. Oke, kita bahas match ini lebih dalam lagi, tapi sebelum kita bahas, mengingatkan kembali jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, di follow sosial media @matapersib, dan diramein kolom komennya di sosial media di YouTube channel ini juga, dan juga jangan lupa juga untuk di like dan di share dari konten-konten Mata Persib. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, ditekan tombolnya. Oke, di pertandingan kali ini line up kita tampil tanpa Nick Kuipers dan tanpa Rahmat Irianto. Nick akumulasi kartu dan Rahmat Irianto ini kemarin cedera ya. Sudah dikonfirmasi kalau memang ada sedikit masalah dengan lututnya Rahmat Irianto, tapi mudah-mudahan tidak panjang gitu ya cederanya, yang berimbas dari lapangan yang kurang baik saat kemarin lawan PSBS Biak yang dikonfirmasi oleh Bojan Hodak. Nah, Persib masih tampil dengan formasi 4-2-3-1 dengan Kevin Mendoza kembali di posisi penjaga gawang, dan back digantikan posisinya oleh Matteo Kocijan. Matteo Kocijan kini berduet dengan Gustavo Franca. Lalu untuk bek kanan diganti posisinya oleh Kakang Rudianto sekaligus mengisi regulasi U22, dan di kiri masih tetap milik Edo. Lalu di lini tengah Adam Alis berduet dengan Klok, Tyrone Delpino di gelandang serang, Beckham Putra juga tampil dari babak pertama di sayap kanan, Ciro Alves di sayap kiri, dan David Da Silva di central forward. Sementara untuk Dewa United juga ini mereka tampil full team. Kalau di putaran pertama Alex Martin belum tampil dan posisinya diganti oleh Septian Bagaskara. Kali ini Dewa tampil full team, sebagaimana materi mereka yang mengerikan semuanya bisa tampil. Egy, Taisei, Ricky Kambuaya, Alex Martin, Jaja, Mesidoro, semuanya bisa tampil gitu ya. Mulai dari Sonny Stevens, backnya duet Angelo sama Brian Fatari, Reva Adi di back sayap kiri, dan Nico di back sayap kanan. Jadi ini sama-sama full team, dan Dewa juga dalam beberapa pertandingan terakhir sedang dalam form bagus. Memang Dewa ini terseok-seok ya di awal musim, tapi sekarang udah merangsak di peringkat keempat gitu. Dalam 5 pertandingan terakhir Dewa meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan. 4 kemenangan ini termasuk melawan Persib ini ya gitu. Jadi Dewa sedang dalam form yang bagus, dan
punya produktivitas gol juga yang tertinggi di liga. Persib nomor 2, Dewa dengan 34 gol dan Persib dengan 31 gol. Ini menunjukkan bahwa materi pemain mereka yang mengerikan ini memang berbanding lurus dengan hasil yang sejauh ini mereka dapatkan gitu. Oke, babak pertama ini kedua tim bermain terbuka. Dewa langsung menerapkan garis pertahanan yang cukup tinggi, menyisakan 3 pemain aja di belakang, yaitu Angelo, Brian Fatari, dan Reva Adi gitu, yang menjaga kedalaman di lini belakang. Nah, mereka memang mencoba berinisiatif untuk benar-benar memegang kendali di lini tengah, dominan di lini tengah dan overload di lini tengah. Jaja, Alexis Mesidoro, Ricky Kambuaya, ditambah tadi satu pemain yaitu Alfrianto Nico yang agak naik ke depan, membuat mereka jadi punya 4 pemain di lini tengah. Ditambah ini juga belum dengan posisi Egy juga yang suka bantu untuk memadatkan struktur di lini tengah mereka gitu. Ini yang membuat Persib kesulitan untuk memegang position karena lini tengah si Dewa ini numpuk. Adam Alis dan Mark Klok benar-benar kewalahan untuk bisa mendapatkan bola. Sekalinya dapat bola pun nggak bisa coba kontrol lebih lama gitu. Dengan banyaknya pemain tengah yang numpuk di Dewa ini, membuat jarak antar lini Persib juga jadi lebar-lebar gitu. Dari belakang, dari jajaran back ke lini tengah ini cukup lebar. Dari back apalagi ke lini depan Persib juga ini cukup lebar. Jadi susah untuk Persib melakukan progresi umpan-umpan pendek gitu ya. Dan beberapa kali hal ini diantisipasi salah satunya oleh Matteo Kocijan atau Gustavo Franca yang memang carry the ball, membawa bola, dribble sampai ke lini tengah untuk mencoba menembus dan melakukan progresi. Tapi tentu hal itu juga hal yang beresiko gitu, ketika memang nggak dapat untuk progresinya ya bisa dihukum dengan counter attack cepat dari Dewa. Salah satunya ada momen Matteo Kocijan yang berhasil membawa bola sampai ke tengah lapangan dan ngegocek pemain Dewa. Nah itu contohnya gitu, salah satu inisiatif dari Matteo untuk bisa nge-break struktur Dewa yang memang bikin kerepotan Persib pegang possession. Nah, dengan overload di lini tengah ini, Dewa jadinya sangat bebas untuk melakukan kombinasi-kombinasi umpan pendek dengan tempo yang mereka mau. Mau mereka main cepat bisa, mau mereka main agak santai, agak kalem, dilambatin itu bisa. Jadi megang banget si lini tengah Dewa ini. Nah, terus kita juga melihat kemarin di catatan kita kalau ada perbedaan role antara Alexis Mesidoro ketika di Persis Solo dan di Dewa United. Kalau di Solo kayaknya dikasih free roll nomor 10, bola yang penting dipassing ke Mesidoro dan biarkan Mesidoro untuk berkreasi gimana pun di sana. Bahkan Mesidoro juga bisa jadi striker di Solo. Tapi di Dewa ini Mesidoro ini sangat disiplin menjaga kedalaman untuk tetap stay di lini tengah, menjadi metronom, mengirimkan umpan-umpan direct gitu jika diperlukan, dan zonal marking yang dikomandoi juga salah satunya oleh dia. Sementara untuk Jaja juga ini sama, ketika di Madura menjadi playmaker yang nomor 10-nya juga gitu di situ, bergantian dengan Francisco Rivera. Intinya Jaja lebih advance gitu posisinya. Tapi di Dewa bener-bener Jaja ini posisinya dalam. Jadi Alexis Mesidoro dan Jaja ini benar-benar posisinya menjaga kedalaman gitu di area depan back mereka. Untuk penyerangannya diserahkan ke Egy dan Ricky Kambuaya yang cair banget. Jadi Egy ini secara di atas kertas posisinya ada di sayap kanan gitu, dan Kambuaya yang ada di nomor 10. Tapi di beberapa sequence justru mereka ini switch gitu. Kambuaya yang bergerak dari kanan dan Egy yang bergerak dari tengah. Ini mungkin mereka diinstruksikan untuk saling switch beberapa menit sekali atau gimana mungkin ya, tapi yang terlihat di lapangan seperti itu. Ada momen di mana Kambuaya yang nge-press Edo gitu ketika Persib mau coba progresi dari sayap kiri. Dan Egy juga kadang ada di tengah untuk mengganggu Adam Alis maupun Mark Klok gitu. Jadinya ya ini pergerakan mereka ini, switch-switchnya mereka ini membuat mereka kayak ada di mana-mana dan cair gitu loh. Beda dengan Taisei yang ada di sisi kiri, memang
stay aja di situ gitu. Jadi nggak banyak variasi-variasi yang dilakukan Taisei Marukawa kemarin, sehingga posisinya pun nggak terlalu membahayakan. Ditambah ya Kakang Rudianto juga cukup solid melakukan man marking terhadap Taisei. Jadi kemarin Taisei itu nggak terlalu banyak dapat bola, nggak terlalu banyak kesorot gitu. Salah satunya juga karena kedisiplinan Kakang menjaga Taisei. Nah tapi Egy dan Ricky Kambuaya ini yang merepotkan gitu. Nah kesulitan di lini tengah, Persib coba melakukan pendekatan lain, yaitu dengan umpan-umpan direct gitu ya. Selain tadi Matteo atau Gustavo yang carry the ball sampai ke lini tengah, namun beresiko, akhirnya Persib ganti jadi pendekatannya pakai bola-bola direct. Long ball mengincar ruang di belakang back Dewa, sorry. Ada satu peluang dari Tarawne Del Pino lewat long ball gitu yang sayangnya finishingnya masih terlalu lemah dan mudah untuk diantisipasi sama Sonny Stevens. Nah, Persib bisa menembus Dewa tuh justru dengan kayak gitu. Direct ball, mengincar ruang, dan itu yang satu-satunya yang berhasil di babak pertama adalah direct ball kepada si Tarawne Del Pino. Lalu setelahnya Persib mencoba beberapa kali melakukan long ball seperti itu ke Ciro Alves, tetapi Ciro masih belum berhasil menemukan sentuhannya untuk mendapatkan bola yang bagus gitu. Passing-passingnya pun belum ada yang bagus nyampe ke Ciro. Kalaupun ada yang bagus, kadang Cironya yang salah kontrol gitu. Jadi kontrol dadanya nggak dapet, kontrol kaki juga nggak dapet. Kemarin banyak kok variasi-variasi umpan yang sudah dilakukan ke Ciro, tapi semuanya bisa dibilang hampir seringnya salah kontrol gitu. Nah, sementara untuk di sisi kanan, dari sayap kanan kita Beckham yang biasanya menjadi pemecah kebuntuan atau game changer gitu ya ketika game sedang start. Kemarin ya memang seperti biasa Beckham tampil baik gitu. Tetapi karena Kakang juga di bawah di kanan itu menjaga dengan ketat si Taisei Marukawa, membuat Kakang nggak terlalu banyak mengambil resiko bantu overlap gitu. Sehingga Beckham ini mau nggak mau harus berduel dengan Reva Adi Utama dan harus take ons gitu ya. Take ons melewati Reva Adi, gocek-gocek, menang. Beckham menang lawan Reva Adi. Nggak ada momen dimana Beckham kalah atau kesulitan lawan Reva Adi, nggak ada. Tapi capek. Kalau harus selalu melewati Reva Adi, take on terus, itu bikin Beckham juga capek. Ditambah Reva Adi juga kan pemain yang tanpa kompromi bisa melakukan pelanggaran ke Beckham gitu. Nah, itu yang bikin Beckham kelelahan karena nggak ada bantuan dari Kakang. Karena Kakangnya juga tadi harus menjaga Taisei Marukawa. Kalau biasanya kan ketika ada Irianto atau hand-hand, di beberapa momen hand-hand maupun Irianto yang melakukan overlap ini akan memecah konsentrasi dari back sayap lawan yang membuat Beckham pun menjadi lebih leluasa. Nah, kalau kemarin Beckham pendekatannya yang mau nggak mau harus melewati Reva Adi Utama, dan itu pasti bikin capek gitu. Walaupun berhasil melancarkan crossing dari pergerakan-pergerakan itu, tapi belum ada peluang gitu. Nah, beberapa peluang yang terjadi juga dari bola-bola crossing belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh David Da Silva yang juga cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari penjagaan Angelo gitu. Jadi di babak pertama Persib masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Dewa United. Nah, lalu pada akhirnya Persib kebobolan di menit 30 oleh Alex Martin gitu ya, lewat dari fase transisi penyerangan. Sempat terjadi disorganisasi di pertahanan Persib, kebingungan gitu untuk melakukan memotong gitu bola yang dikuasai oleh Dewa. Matteo jatuh, datang dibantu sama Klok, tapi puk-pak posisinya sama-sama jatuh Klok. Akhirnya bola berhasil di passing sedikit sama Ricky Kambuaya ke Alex Martin yang kosong, dan Alex Martin tanpa kesusahan langsung melakukan finishing di situ yang bisa menjebol gawang Persib 1-0 untuk Dewa. Ini membuat kocar-kacir gitu ya sepertinya. Dan sebelum momen ini pun juga ada momen di mana Persib kena counter attack dari Dewa United yang membuat posisinya 2 lawan 5 gitu. Malah sempat 1 lawan 5 dulu, itu Kakang yang tersisa di belakang. Tapi untungnya antisipasi dari Persib saat fase transisi bertahan berhasil dan Persib nggak kebobolan. Tapi ini membuktikan bahwa on possession Persib keteteran, ketika fase transisi counter attack pun Persib keteteran gitu. Jadi entah kenapa pemain-pemain Dewa ini selalu numpuk dan Persib selalu kalah jumlah, mau di lini tengah mau di lini belakang.
Itu yang selalu bikin Persib kalah jumlah. Kenapa? Karena ketika lagi menyerang, Dewa ini seakan-akan jadi kayak ada 6 pemain, 3 di dalam kotak penalti, 3-nya lagi agak keluar. Egy, Alex Martin, Taisei, Alexis, Mesidoro, Ricky Kambuaya, dan Jaja itu benar-benar kayak muter ada di kotak penalti Persib yang membuat jadinya kewalahan dan bingung untuk menjaga siapa, dan cover-covernya juga jadi agak keteteran. Ke-6 pemain itu benar-benar cair saat fase menyerangnya Dewa United gitu. Jadi sebenarnya Persib bisa menghukum mereka dengan counter attack cepat gitu, karena 6 pemain Dewa ada di sana ketika menyerang, tapi ya sayangnya Persib jarang mendapatkan momentum untuk melakukan serangan balik yang bagus gitu. Nah, lanjut di babak kedua. Di babak kedua juga tidak ada improvement yang berarti dari Persib gitu. Kita sempat sebutkan di story saat halftime kalau kita ini kalah di lini tengah gitu ya, melawan Alexis, Mesidoro dengan Jaja yang dua-duanya pemain pinter yang benar-benar mainin tempo. Persib memang harus mengubah pendekatannya dengan bermain lebih fisikal, bermain lebih agresif, bermain lebih kalau di FM, di Football Manager itu instruksinya tuh jadi ada kayak get stuck in gitu ya kalau nggak salah ya, untuk supaya ketika lawan dapat bola tuh kita jangan ragu untuk kaki tuh masuk gitu. Memang ini beresiko dengan bermain agresif, tapi ya ini salah satu cara yang mungkin bisa dicoba ketika lini tengah bener-bener kalah, apalagi lawannya adalah Mesidoro dan Jaja yang dua-duanya adalah pemain pintar. Tetapi ya Adam Alis maupun Klok di sini lagi off banget. Mereka juga nggak bisa bermain terlalu agresif, mungkin kecapean atau bagaimana, kita juga nggak paham. Tetapi ya memang duet mereka di lini tengah kemarin memang kurang fisikal gitu ya pendekatannya. Ya jadinya kalah gitu di lini tengah oleh Mesidoro dan Jaja. Terkhusus untuk Klok juga yang biasa menjadi kunci kita saat fase transisi counter attack. Kemarin Klok banyak melakukan kesalahan passing, kesalahan kontrol, banyak salah pengertian juga, salah satunya dengan Edo, dengan Ciro. Momen-momen yang mereka kayak kurang komunikasi, dan ini pun dikonfirmasi ya setelah match sama Edo atau sama siapa gitu yang bilang kita memang kayak ada kurang komunikasi gitu di lapangan kemarin, salah satu kekurangannya, dan itu sangat terlihat. Ada momen dimana Klok menunggu Ciro untuk datang, tapi Ciro nggak datang-datang, akhirnya bola out gitu, dan itu juga diakui ternyata memang ada kesalahan komunikasi itu. Dan di lini tengah kemarin di babak kedua nggak beda jauh dengan babak pertama, karena memang tidak ada perubahan pendekatan. Ya mungkin ini juga imbas dari Persib lagi nggak mau ambil resiko untuk bermain keras gitu, takutnya kena kartu merah atau apa gitu. Ditambah Dewa di babak kedua yang semakin agresif, kita benar-benar diobok-obok, bisa bermain rondo Dewa umpan-umpan segitiga tak tak, dan pemain Persib hanya bisa melihat gitunya, hanya bisa bengong melihat itu, karena tempo mereka ini benar-benar semaunya, mau main cepat bisa, mau main lambat, mau agak dikalem bisa, itu benar-benar ada di kontrolnya Dewa United kemarin. Salah satunya yang memang tampil bagus adalah Ricky Kambuaya ya. Wah, pemain yang sayang banget kemarin ada di tim yang salah ketika di Persib gitu. Di skemanya Luis Mia kan dia memang nggak masuk di situ, dengan skema 3-4-3, 3-5-2 yang dipakai Luis Mia. Ricky Kambuaya potensinya nggak keluar, tapi ketika bermain di Dewa dengan skema yang kemarin ditampilkan sama Jan Older Kering, Ricky Kambuaya ini potensinya benar-benar luar biasa. Oke, secara statistik ini udah jelas possession dipegang sama Dewa 64% dengan total passing mereka 510. Ini membuktikan kalau memang banyak passing terjadi sama Dewa United, walaupun banyak juga kita melihat mereka banyak memainkan passingnya di belakang gitu, tapi dari belakang ke tengah sampai ke depan juga ya kita lihat dari layar kaca maupun di lapangan, Dewa ini yang ngobok-ngobok Persib, dan Persib jarang banget untuk mendapatkan possession yang cukup lama yang bikin mereka nyantai. Nggak bisa gitu, Persib itu nggak sedapat itu intensitasnya megang possession di pertandingan ini. Bahkan setelah menit 70-an ke atas, pergantian pemain dari Jan Older Kering juga ini sangat tepat gitu ya secara taktik.
mengganti Reva Adi yang udah mulai kepancing sama Beckham dan dapat kartu kuning, diganti sama Altabala yang lebih seger. Ya tentu ini Beckham makin capek gitu. Tadi juga dibilang kalau di babak pertama Beckham banyak melakukan take ons, harus melewati Reva Adi karena nggak ada bantuan overlap. Ya di babak kedua ketika diganti oleh Altabala yang lebih seger, ya capek lah Beckham gitu. Lalu diganti juga masuk Adi Setiawan gitu, Rizky Maulana juga masuk di situ, yang memang semuanya benar-benar penyegaran, terutama di back sayap gitu. Alfredo Nico juga diganti, membuat Persib makin kesulitan untuk progresi dari sayap gitu. Jan Olde Kering tahu betul kalau salah satu kekuatan Persib adalah dari sayapnya mereka. Altabala udah masuk, ganti Reva Adi, Nico juga diganti, membuat ya Ciro juga di sayap kiri bener-bener nggak bisa apa-apa dari babak pertama. Nah, terkhusus untuk Ciro ini banyak banget catatan dan kritikan dari Boboto. Akhirnya mulai ada kritikan yang terbuka juga untuk Ciro Alves, di mana pergerakannya memang mudah kebaca, manuver-manuvernya mudah kebaca, dan ketika ada bola-bola yang seharusnya dia dapat juga banyak yang miss kontrolnya gitu. Kemarin off perform banget Ciro, dan tidak menjadi jawaban atas kebuntuan kita gitu di sayap kiri. Ini ya kita bilang di pertandingan lawan Biak, ketika nggak ada Ciro ya bingung, kita seperti kekurangan attacking threat gitu atau ancaman dengan kehadirannya. Nah sekarang kehadirannya udah ada, ya memang ancaman itu ada tapi dianya yang off perform gitu. Ya ini memang harus diperbaiki. Ciro harus bisa bermain lebih simple gitu ya, lebih nggak terlalu banyak show off atau memaksakan melewati 1-2 pemain, apalagi melawan Dewa ataupun back-back lain yang memang disiplin gitu. Ciro ini ya udah ketebak banget gitu ke permainannya. Kemarin dibantu sama Edo untuk overlap, juga nggak dapet chemistry-nya untuk melakukan kombinasi. Sama-sama lagi off lah, bukan Ciro aja, Edo nya juga lagi off, Clock juga lagi off gitu kemarin tuh. Lalu catatan lagi di pertandingan ini adalah Tyrone Del Pino gitu. Ketika kita tahu Tyrone ini selalu bisa menjadi solusi dengan pergerakan-pergerakan off the ball-nya salah satunya. Kemarin juga Tyrone kekunci. Overload-nya lini tengah Dewa membuat Tyrone jadi lebih dalam, jadi mundur, banyak menjemput bola, bantu untuk pertahanan salah satunya ya, zonal marking saat pertahanan di lini tengah. Jadi dia nggak selalu sering ada di posisi nomor 10 di area gelandang serang atau ke kotak penalti gitu. Susah Tyrone untuk masuk ke kotak penalti karena yang menjaga kedalaman itu gitu. Jadinya Tyrone kemarin nggak banyak membahayakan gitu di kotak penalti itu. Biasanya kan Tyrone itu suka ada memecah konsentrasi lawan ketika bola mau dikasih crossing ke David atau ke siapa. Tyrone di situ yang bikin konsentrasi lawan pecah untuk marking dia. Dan akhirnya David jadi bebas. Nah kemarin tuh Tyrone juga agak kesulitan untuk masuk kotak penalti karena ya dia malah jadi jaga kedalaman di lini tengah. Dan apesnya Persib lagi di sini, David da Silva juga ditarik keluar karena cedera, yang memang terpaksa akhirnya Gervane Castanir melakukan debutnya turun sebagai striker gitu, sebagai nomor 9. Kita nggak tahu apakah ini posisi naturalnya dia di striker atau memang di sayap, tapi ketika kemarin tampil beberapa menit, ya hampir seberapa menit kayak si Gervane Castanir itu, ya bisa dibilang ada setengah jam lah ya si Gervane main. Dari pergerakannya sih nggak kelihatan kayak pemain sayap ya, memang seperti second striker mungkin, yang memang Bojan pun bilang saat perekrutan dia ini diharapkan bisa membantu David da Silva dan supaya nggak serangan juga outlet serangan nggak selalu ke Ciro Alves, dan Gervane bisa ngasih variasi gitu. Jadinya ya mungkin diharapkan untuk bisa bermain di second line dan menebar ancaman baru gitu. Ketika kemarin tampil di striker, fisiknya juga masih kelihatan belum tajam, belum matang, touchnya, kontrolnya juga masih benar-benar adaptasi. Ada peluang dia dapat untuk off the ball-nya sih bagus gitu. Positioningnya kita lihat ketika contoh pemain sayap kita dari Beckham lagi mau menembus penetrasi, dia udah mencari posisi kosong, itu dari situnya sih kelihatan potensinya untuk menempatkan posisi, mencari ruang, itunya sih udah enakan, nggak kayak Mailson gitu kan. Kalau Mailson kan
ketika ada pemain lain gerak tuh off the ball-nya dia juga agak kurang ya, malah banyak bengongnya atau malah banyak joggingnya. Nah kalau kemarin Gervano aktif untuk banyak mencari posisi yang bagus, jadi dari situnya sih kelihatan ada potensi, tinggal fisiknya dan touch-nya yang masih perlu dipertajam lagi. Ya wajar, debut udah lama nggak main dan langsung debut juga. Malah tadinya awalnya kalau David nggak cedera mungkin feeling ya si Gervane baru tampilnya di menit 80-an ke atas untuk bisa pemanasan lah. Nah cuman karena David cedera jadi ya mau nggak mau. Dimas Derajat juga tidak ada, kabarnya masih ada masalah cedera, jadi ya dia yang tampil. Di babak kedua Persib melakukan pergantian, masuknya Robby Darwish di bek kanan. Ini mungkin untuk memanfaatkan kelebihan Robby di throw in ya. Kita juga nggak melihat Kakang bermain buruk kok, Taisei disakuan sama Kakang, tapi dengan adanya Robby ya itu mungkin ngincer throw innya, dan memang beberapa kali kita mendapatkan throw in dan jadi peluang. Lalu masuk juga Rian Kurnia dan Ferdiansah untuk menambah ketajaman di sayap. Ferdiansah sempat ada peluang juga cut inside dan tendangan jarak jauh. Ya ini inisiatif yang bagus dari Cecep karena kita susah menembus kotak penalti, jadinya melakukan long shoot dan ya lumayan lah itu bisa membuat efek kejut untuk pertahanan Dewa gitu. Seharusnya bisa sering dilakukan gitu, long shoot kayak gini kali aja bisa jadi pemecah kebuntuan. Terakhir masuk juga Zalnando, di sini juga penyegaran untuk Edo untuk diharapkan crossingnya. Nah ketika kita sedang gencar untuk mencari gol, penyamak kedudukan, walaupun sebenarnya ini juga agak udah tahu dari menit 85 tuh ini feelingnya bakalan kalah karena Persib beda gitu untuk intensitas membombardir pertahanan Dewanya itu beda. Kelihatan Dewa ini bener-bener masih megang banget, kayak nggak ada capeknya gitu. Apalagi Ricky Kambuaya, sampai pada akhirnya juga gol kedua Dewa yang membuat game ini over, killing the game, yaitu salah satunya pergerakan dari fase transisi mereka berhasil merebut bola dari Persib yang udah secara stamina udah menurun. Ricky Kambuaya masih bisa berlari di situ, merangsak ke depan kotak penalti Persib dan menemukan Septian Bagaskara, dan Septian Bagaskara di sisi kiri melakukan placing yang sangat bagus gitu ke pojok gawang dari Kevin Mendoza. Game over untuk Persib di situ karena ya sudah udah nggak dapat intensitas menyerangnya, menyamakan kedudukan, ditambah langsung kebobolan 2-0, ya sudah selesai untuk Persib gitu. Jadi kekalahan yang bikin lemas, tapi bener-bener di sini Jan Olderikering outclass Bojan Hodak. Bener-bener Persib kalah secara permainan, secara taktik. Lini tengah kalah, lini depan kalah gitu secara klinis, dan in-game manajemen dari Jan Olde juga kemarin lebih bagus gitu, mengganti mengganti Reva dengan Alta. Alfred Antoniko, back sayap, semuanya bisa diantisipasi. Main caturnya itu kemarin Jan Olde yang lebih menang dibandingkan dengan Bojan Hodak, dan kita harus akui. Terlepas dari memang pemain-pemain individu kita juga kemarin lagi off, Ciro, Klok, Edo lagi pada off, ya sudah. Mau gimana lagi, ini memang kekalahan yang harus diterima, tapi jangan bersedih karena saya pribadi menganggap ini adalah kekalahan yang diperlukan ya, dalam tanda kutip diperlukan sama Persib, karena kita tahu ternyata kita kekurangannya ya ini, ketika lini tengah benar didominasi, ya kita kalah sama pemain-pemain yang di lini tengah ini bisa kepegang kontrol, kayak Alexis Mesidoro lawan Persik Kediri juga musim lalu ya, kalau masih ingat ketika kita lawan Persik yang di situ lini tengahnya ada Renan Silva sama Ze Valente, juga di situ kita kalah juga di situ sama pemain-pemain yang memang di lini tengahnya tuh pintar gitu untuk megang kontrolnya. Nah mungkin ya Ahmad Agung, perekrutan Ahmad Agung ya salah satunya adalah untuk memberikan opsi di lini tengah Persib, karena Ahmad Agung ini adalah pemain yang tipenya breaker. Ketika di lini tengah seperti lawan Dewa ini, Alexis Mesidoro dan Jaja ini terlalu pintar untuk dilawan, dan tadi juga kita bilang kayaknya Persib harus bermain lebih fight, lebih agresif, pendekatannya berani tackle, berani nge-break, dan ternyata itu tidak dilakukan karena beresiko gitu oleh Klok maupun Adam Alis. Ya kita butuh pemain yang memang murni sebagai breaker seperti Ahmad Agung
yang nggak ragu untuk tackle, nggak ragu untuk bermain fisikal, duel-duel gitu untuk membatasi geraknya Messi, Doro maupun Jaja, atau ya pemain-pemain tengah lain gitu yang nanti kita akan hadapi. Nah mungkin Ahmad Agung perekrutannya adalah untuk itu, karena kita nggak punya saat ini gelandang bertahan yang tipenya fighter seperti itu ya. Ya jadinya semakin ke hati perekrutan dari Bojan Hodak, mudah-mudahan memang benar ke situ gitu untuk tujuannya, baik itu Ahmad Agung maupun Giovanni Castaner. Mudah-mudahan juga perekrutan dua pemain ini bisa menambal kekurangan Persib dan membuat Persib tetap on track ada di puncak klasemen. Semakin tinggi posisi kita ada di puncak klasemen, tentu ujiannya juga semakin banyak. Tim-tim di bawah juga semakin semangat dan termotivasi untuk mengalahkan Persib, jadi tetap harus waspada. Mudah-mudahan next week melawan Arema bounce back, bisa menang di away. Dan pemain-pemain yang cedera juga mendapatkan kabar baik ya. Kita karena sangat membutuhkan kontribusi dari Dimas Derajat dan David Da Silva juga. Mudah-mudahan bukan cedera yang panjang lagi seperti beberapa bulan kemarin, karena kita lagi butuh banget semuanya dalam kondisi sehat supaya bisa rotasi juga. Seperti itu untuk review match kali ini. Nah, sekian mungkin ya. Mohon dikoreksi jika ada informasi atau komentar yang salah. Tolong ditambahin aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, like, komen, dan jangan lupa juga untuk di follow sosial media Mata Persib, dan share konten-konten Mata Persib. Kita ketemu lagi di review match berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.